Hey hey hey, selamat berkembang kembali di channel BB69. Pada episode hari ini kita akan membahas mengenai film zombie. Nah, zombie itu sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk mayat hidup yang biasanya kesukaannya adalah makan daging makhluk hidup, baik itu manusia atau hewan. Di dalam sejarah ternyata ditemukan bahwa Yunani kuno merupakan bangsa pertama yang diteror ketakutan akan mayat hidup. Hal ini didukung oleh penemuan para arkeolog di mana tengkorak di kuburan tersebut ternyata ditindih batu besar yang kemungkinan untuk mencegah hidupnya kembali sang mayat. Pada perkembangannya, zombie pun dihubungkan dengan ilmu voodoo dan zaman sekarang sering dikaitkan dengan wabah virus atau senjata kimia. They came to pay their respects. They're coming to get you, Barbara. Why do you have to be so cruel? What? Show some respect. Now they're running for their lives. A biologist in Stockton, California have released reports focusing on the phenomenon, specifically on that trance-like state. Every shelter is becoming a trap. Are you sure we're gonna be all right? Cooper, you gotta help me out! And every road out Don't stop no matter what happens. is just another dead end. They're coming right for us! Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi, telah bergabung bersama saya seorang teman saya yang bergabung dalam salah satu komunitas yang berhubungan dengan zombie nih. Sebenarnya teman saya hari ini ada dua nih. Yang pertama dulu deh, perkenalin. Halo. Saya. Ah, Gue dulu nih. iya, lu dulu lah. Oke, saya Reza Prames, pengurus komunitas The Walking Dead Indonesia. Indonesia Makeup Effect, saudara penulis. Wah, saudara penulis dan spesial efek ya, dan komunitas. Nah, yang teman saya satu lagi nih nggak usah dikenalin nih, apa dikenalin aja lah. Harus lah. Oke, kenalin diri nih. Ini Ya, watching movie channel. Sekarang sih lebih sibuknya lagi review film di YouTube aja sih. Lebih ke IG sama YouTube. Lebih sibuk ke itu sih belakangan ini sih. Nah, yang Halo Pak Reza. Iya, halo. Iya. Halo, Iya. Nah, ini jadi untuk pertama kalinya nih kalian berdua ketemu ya. Iya. Oke, kita Jangan dulu tau gak lo pakai HP gitu. Jangan pakai orari gitu. Oh, bukannya kayak sulap. Nah, ini nggak ada skenario apa gimana nih ya. Iya, ya udah. Oke, nah sekarang ini sebelumnya saya akan nanya dulu ke Bung Reza nih ya. Sebenarnya apa latar belakang yang membuat Anda menyukai atau tertarik terhadap film-film zombie? Yang membuat saya suka itu film zombie itu dia pada bagian science ya, karena film zombie itu nggak cuma horor yang cuma nakut-nakutin atau apa, tapi science-nya ada. Terus bagian yang enak di film zombie itu ada action-nya gitu. Action ketika lo dikejar-kejar zombie atau ada penjahatnya juga. Jadi ada dua tokoh jahat di sini. Manusia dan zombie, dan juga dramanya ketika lo berhadapan dengan pasti ada salah satu, entah itu di film zombie itu bisa ada temannya yang kena virus terus jadi zombie atau anaknya atau istrinya kayak gitu loh. Tapi sih gue lebih suka actionnya sih. Actionnya ya. Kalau Mas watching movie channel suka film zombie gak? Kalau waktu zaman dulu ya, waktu kayak zaman waktu masih zaman RCTI itu gue suka banget tuh. Zaman dulu RCTI suka film nyetel zombie yang film Chinese yang agak zaman dulu tuh gue suka tuh. Jujur suka nonton banget, malah tuh salah satu genre favorit sebenarnya. Oh, itu vampir. Iya, vampir. Beda ya sama zombie ya? Beda. Iya. Tahun 2000-an.
Iya, zombie sebenarnya sih, zombie itu baru agak in tahun 2000-an ya, bener ya? Enggak. Nah, kalau gitu nih nanti nih kita dengerin dari Bung Reza nih. Ternyata Iya ini nih. bukan dari tahun 2000-an. Mulai in ya, nggak mulai in. Bukan. Salah. Nah, Salah ya? oke, saya kembalikan ke Bung Reza. Gimana, Bung? Coba ceritain perkembangan film zombie nih di dunia. Yang dari sekarang nih, bahkan sekarang ini udah menjadi pop culture nih. Pop culture itu karena banyak penggemarnya kali ya. Kayak Mm-mm. cuma perkembangan itu kan dia ke tahun 1968 pertama kali dibuat film zombie disutradarai oleh George Romero. Nah, George Romero. Oh ya, George Romero ya. Betul. Night of the Living Dead. Nah, Oh iya. sejak itu Kayak gue pernah nonton tuh yang tentang itu, bukan? Yang jadi kayak di apartemen gitu ya, yang ngejar zombie gitu. bukan. Bukan ya? Yang kelas Ini lebih klasik lagi, tahun Iya, George 68. Romero. Gue inget banget George Romero, tapi lupa judulnya. banyak banget filmnya dia. Oh, banyak ya? Lihat aja IMDb itu berderet film. Tapi itu sama zombie. Nah, Zombie, iya. Apa yang beda? Dia nggak pernah bikin drama. Nah, Ya, nih. Nah, sejak Romero ini dia bikin, ternyata saat itu belum ada kan film, orang bingung gitu. Ini ada mayat hidup bangun dari kuburan gara-gara limbah nuklir gitu. Nah, terus masuk rumah itu ceritanya ada orang lari di dalam rumah di tengah kuburan gitu. Terus dikepung sama mayat hidup gitu, dan dia mau berusaha lari gitu. Nah, sejak itu mulailah bermunculan film zombie. Dari tahun 68 itu masih Romero lah ya megang ya. Kemudian karya-karyanya mulai itu remake, bikin apa termasuk Resident Evil. Resident Evil itu kan sebenarnya itu karyanya Romero yang gagal difilmkan tapi jadi game dan kemudian difilmkan memang. Seperti itu ya. Sampai sekarang kita lihat The Walking Dead. Tadi Rampan yang film Korea, Train to Busan, seperti itulah. Berkembangnya sebenarnya game apa semuanya ada langsung gitu. Oke. Nah, kalau perbedaan film zombie klasik dan zombie saat ini yang kentara apa tuh? Yang kentara, yang kentara itu dari jenis zombinya sih. Tapi sebenarnya itu tergantung filmmakernya ya. Zombie klasiknya Romero itu jalan zombinya. Malah gue bilang gampang banget ngalahin zombie kayak gitu, tendangin aja apa gimana, jalan lambat gitu kan. Harusnya cuman tapi secara logika mungkin karena kita panik, kita takut. Nah, itu tuh seringkali itu sebenarnya sih masuk akal juga, jadi ceroboh kita. Iya, kayak gitu. Yang memanfaatkan ketakutan dan kecerobohan. Cuma kemudian filmnya Romero itu Dawn of the Dead. Kemudian di Zack Snyder gitu ya. Dawn of the Dead. Nah, di situ kalau dari versinya Romero jalan, nah Mas Zack Snyder zombinya dibikin lari. Lo panik gak lo kalau ada orang tiba-tiba lari berdarah-darah, lo kan pasti kabur juga kan. Dibikin lari gitu. Nah, sejak saat itu filmmaker sutradaranya pun akan punya dua pilihan, mau zombinya jalan atau lari. Tapi kebanyakan seperti kita lihat kayak The Walking Dead itu ada zombie yang jalan, zombinya jalan. Tapi ada juga kalau kayak Z Nation, dia zombinya ada yang jalan, ada yang lari, ada yang bisa salto juga kalau lo lihat film gitu. Hero film Jepang salto zombinya. Kalau film Jepang mah unik-unik ya. Ada yang bisa salto, ada yang bisa manjat tembok, ada yang gila. Yang terbang belum ya? Iya. Apa gue belum nontonnya kali. Nah, terus yang perbandingannya kalau di Romero dia makan otak. Dia makan otak, gue nggak tahu kenapa. Nah, sekarang dia makan daging. Kalau otak mungkin kolesterolnya tinggi, sekarang dia makan daging. Lebih sehat. Daging juga awal-awal itu jeroan ya, usus ya. Kalau sekarang gigit dagingnya doang, terus ususnya diurai-urai, dibuang aja. Iya. Cuman buat media gore-nya aja kali ya. Iya.
Kalau makannya kayak udah agak jarang tuh, makannya cuma gigit tangan itu. Makanya Zombie sehat. lebih sehat sekarang. Nggak bisa makan otak. Ya itu aja sih perbandingannya. Sama mungkin pesannya ya, kalau dulu kimia nuklir, sekarang mungkin pesannya lebih ke lingkungan hidup, ya, virus atau apa, pandemi ini ngomong virus. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, kalau lu sendiri lebih suka mana nih? Zombie klasik atau zombie modern? Gua sih semuanya ya. Semuanya, pokoknya zombie ya. Nah, Mas Watching kayak waktu itu nontonnya mungkin Dawn of the Dead kali, bukan yang di dalam ini, dalam Yang mall kali. iya Bukan? dalam mall nonton. Ya, Terus Hmm. yang si Brad Pitt tuh, nah itu juga bagus tuh zombie Brad Pitt World War J ya. Ah, mm-mm. Itu Nah, masuk itu kan zombie ngeri juga tuh. zombie modern tuh, itu lari cepet tuh. Yang awal yang lari cepet itu selain itu juga 28 Days ya. Oh iya, 20X Day Later itu ya. iya. Mm-mm. Wah, ternyata 28 banyak. Days Later tuh banyak itu. Sebenarnya Mas Watching nih kayak sebenarnya udah sering nonton nih. Temen zombie sebenarnya temen. Cuma kecuali gara-gara belum nonton Walking Dead aja, jadi kesannya tuh kayak Wah, takut kalah ini apa? Takut kalah dianggap ini apa? Kan sebenarnya itu banyak. Walking Dead doang. Iya. Nah, kalau Zombieland pertama bagus tuh. Zombieland betul. Tren to Busan. Ya. Nah, kalau Mas Watching sendiri nih suka dari film zombie apanya? Sukanya tuh apanya ya? Kayaknya tuh emang kalau zombie tuh ibaratnya tuh tokoh antagonis tuh yang kesannya tuh sekali pernah gue bilang itu termasuk susah dikalahin, Pak. Kenapa? Termasuk kan kalau lihat di karakter-karakter film kan ibaratnya walaupun zombie kesannya tuh bahasa kasar yang nggak terlalu berpikir ya, Blow nggak on. terlalu berpikir, tapi itu dia termasuk tipe antagonis yang susah dikalahin sama tokoh itunya. Bener gak Bung Reza? Bener nggak? Iya, termasuk karena royokan. Koyok. Iya kan? Iya dia betul. kesannya nggak ada tokoh satu yang menonjol, nggak terlalu ada satu yang menonjol, tapi itunya loh apa bergerombol itu yang bikin ngeri kan. Iya. Jadi dog. Kayak lu balik jemuran gitu dikejar-kejar orang gitu. Kayak gitulah. Tapi kan kalau nonton film zombie emang sensasinya beda tuh, serius sama setan mendingan zombie. Lebih seru feel-nya ya. Iya, feel-nya lebih dapet. Apalagi gore-nya ya, yang keluar-keluar gitu, gigit-gigit gitu ya. Iya, seremnya tuh dapet itu. Nah, Mas Watching nih seperti ini harus nonton film zombie tahun 70-an ya Bung Reza ya. Iya, kayaknya. Kayak itu feel-nya itu lebih seremnya itu lebih dapet tuh dari musiknya, dari gore-nya, dari pergerakan kameranya. Ya, itu jauh berbeda. Yang klasik kalau menurut saya sih jauh mempunyai rasa takut berbeda dan mencekam. Bukan begitu Bung Reza? Tergantung sih, kalau kebiasaan nonton yang modern kan kita sekarang modernnya lihat visual kayaknya ngeliat yang klasik itu gimana gitu. Cuma jadi jadul, bosan gitu ya. Iya, ya kayak gara-gara itu kayak kalau nonton klasik tuh kesannya tuh gue mindsetnya tuh kayak kalau lihat yang gambarnya apa ya, maksudnya sinematografinya atau agak yang kurang pas, kayak tuh berpengaruh ke satisfaction ketika nonton ya. Itu sih enggak sih. Kayak lo lihat serial Star Wars yang baru sama yang jadul kayaknya gimana gitu. Tuh kayak temen gue ngomong gitu tuh, aduh kok beda banget dari 1, 2, 3 dia ngurutin ke 4 loh kok turun. Iya. Nontonnya dari 1, 2, 3 ke 4 loh kok jadi turun. Iya, aneh gitu. Kok jadi aneh, kalau kita kan dulu kan nonton 4, 5, 6 1, 2, 3. Nah kalau orang sekarang kan 1, 2, 3 ke 4 loh kok jadi makin turun kualitas special effect segala macam. Ya, seperti itu. Tapi kalau zombie, film zombie di Indonesia bisa dibilang jarang ya. Nah ini Bung Reza nih punya pengalaman nih, coba deh. Kan dia ini secara umumnya gitu kesannya kalau bagi orang pecinta film gitu kayaknya agak jarang ya zombie di Indonesia ya. Nah Bung Reza jelaskan deh coba deh. Zombie ada yang gua tahu ya, ada 3 film di Indonesia. Yang pertama 4 satu Pengabdi Setan, tapi Pengabdi Setan tahun The Box. Ada
mayat dari kuburan gitu. Bukan yang versi Joko Anwar ya. Iya. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah Kampung Zombie judulnya. Nah, ini Kampung Zombie, Mas Reza terlibat ya. Oh, Efek di Kampung Zombie itu film zombie. Ya kalau di era modern itu yang pertama lah ya. Kampung Zombie di Indonesia. Nah kemudian ada Reuni Z ya kalau nggak salah. Z, terus yang satu lagi judulnya Zeta tapi kurang. yang si Tora Sudiro ya ada ya? Itu Reuni Z. Oh iya, Reuni Z ya, kayak pernah tuh gue denger tuh. Zeta yang mana ya? Kenapa? Zeta yang mana ya? Judulnya Zeta, coba cari aja di IMDb. Mungkin ada ya, atau di Google. Oke, nanti coba. Dia kurang booming sih, karena waktu itu lawannya kalau nggak salah, apa tuh, The Avenger deh. Jadi ya gitu deh, kalah. Oke. Nah, sekarang ini tadi kan pertanyaan Mas Watching kan kira-kira kenapa nih film zombie ini di Indonesia ini agak kurang? Bukan kurang sih sebenarnya ya, kembali kayak lagi. pangsa pasar ya. Pangsa pasar ada. Kalau sudah bilang pangsa pasar tuh sebenarnya bukan kurang, tergantung promosinya kan. Kalau film pun ada profesornya lah, tergantung promosi lah gimana. Sama timingnya tentunya, timing kita rilis. Kalau kita lawan Hollywood. Ini aku lihat di Google nih, Kampung Zombie nih. Serem sih nih posternya sih sebenarnya nih. Ya. Itu komplit tuh dari komedi, drama, horor ya. Iya. Saya udah nonton tuh. Bukan yang serius ya? Kesannya kalau dia poster serius nih. Sebenarnya serius, cuma kan itu ada drama apa segala kan bumbu-bumbu ya biasa. Bumbu-bumbu. Tapi kalau kurangnya tuh bukan karena kita mungkin produser gampang mau aja ya. Kenapa nggak mau produksi zombie ya atau science fiction atau genre yang lain gitu. Karena gampang aja, mendingan gue bikin film drama cita-citaan Korea ganteng cantik, yang penting laku, dapat penonton, ABG suka. Orang kan ke bioskop, mereka masih mikir orang ke bioskop tuh orang pacaran gitu. Balik modal ya. Yang penting balik modal. Jadi ya kalau kita ya bukan gimana ya, begitu kenyataannya. Jadi karena budget yang dibutuhkan untuk membuat film zombie juga nggak kecil ya. Ya lumayan lah, dan pengerjaannya sebenarnya makanya saya bilang di tahun itu ketika Romer bikin special effect ya, practical special effect ya, bukan visual effect. Practical visual effect. Karena Hollywood kan punya industri special effect practical, dia cukup salut juga dengan budget segitu. Orang-orang filmmaker ya, mereka melihat wah dengan budget itu dia bisa pakai special effect yang nggak murahan gitu loh. Dan itu praktikal gitu, kayak gitu ya, cukup mahal sih untuk kita bikin itu. Kampung Zombie sendiri juga ada tuh yang bagian potong kepala, cabut usus ada sebenarnya tapi dipotong sensor. Justru kan film-film zombie itu sebenarnya itu daya tariknya situ ya, rata-rata ya. Makanya kalau lu udah nonton Kampung Zombie itu agak aneh, ada yang potong-potong gitu kan. Betul, jadi kayak istilahnya editingnya itu agak lompat-lompat ya, kesannya. Iya, sebenarnya ada scene-scene yang benar-benar gore banget. Ternyata jawabannya seperti itu. Oke, enggak, soalnya ini emang pas nonton itu emang kelihatan. Oke. Yeah. Nah ini for your information nih, Mas Watching ini Bung Reza ini emang suka practical special effect nih. Oh. Jadi bikin muka-muka yang ganteng-ganteng jadi jelek, yang jelek jadi tambah jelek, yang darah-darah. Nah, iya dari dulu nih emang hobinya kayak gitu ya. Sekarang jadi masih itu gak tuh? Masih, maksudnya tuh di apa? Bidang di industri perfilman Indonesia gimana tuh dalam hal apa korelasinya sekarang? Industri perfilman. Iya saat ini. Untuk saat ini sih sebenarnya sih saya lagi vakum sih, karena lagi riset untuk mengawinkan special effect dan visual effect udah berhasil. Jadi saya belum kembali lagi.
Tapi untuk korelasinya di Indonesia tuh kurang banyak dipakai sebenarnya kurang visual effect. kurang Karena sudah ada visual effect untuk saat ini. Kan kita sempat mati kan film kita kan. Tahun 2000 baru bangkit lagi kan. iya Kita sempat mati. Jadi ketika kita dengan special effect waktu itu kita bikin, orang bingung cara makainya, ibaratnya dikasih senjata canggih, orang bingung cara makainya gitu. Padahal special effect itu juga perlu untuk mendukung visual effect. Kalau mau perlunya, tapi harus ada pengetahuan kayak misalkan kamera angle, ada yang namanya kamera angle, lighting apa segala untuk mendukung itu. Nah makanya orang sini ambil gampangnya template aja gitu. dan Visual sekarang, effect aja. zaman sekarang pada itu ya kayaknya ya, pada gampangin atau suruh orangnya tuh kayak make up efek kayak gitu ya. Bukan gampangin sih, karena sudah lebih mudah dengan adanya CGI, dengan adanya apa, yang penting bisa di Template. Divisualisasikan gitu ya. divisualisasikan seperti itu. Jadi ya untuk praktikal sendiri mungkin kedepannya ya tergantung Akan tergilas kali ya dengan zamannya. kalau di Hollywood iya, tapi tetap masih dipakai Hollywood. Kalau Hollywood sih pasti kepake tuh kalau di Hollywood. Pakai. Kalau Disney enggak. Kalau di sini yang saya lihat ya kalau nggak perlu nggak dipakai. Kalau di Hollywood semuanya dipakai. Walaupun itu film drama cinta tuh ada stuntman, ada makeup effect juga pasti ada. Tapi si Mas Reza sendiri demennya genrenya apa Pak sebenarnya? Genre filmnya demennya apa? Genrenya selain horor ya, horor. Dia mau horor yang pertama. Dulu gue bikin film sama lu, Bud, kan kita bikin film drama. Banyak yang awal berdrama, terus horor komedi, yang The Ring, terus sepak bola. Iya. Untuk dicoba dikirim ke FIFA ya. Itu ditayangin loh. Ditayangin ya. Lu nggak lihat deh. Waktu itu nggak lihat. Ditayangin sempet ya? Kita kan sempat ke FFI segala. Sempat ke FFI yang zaman arisan pertama ya, yang menang tuh Toro Sudiro. akhirnya ke dunia film elu. Tapi kalau ngomongin artis Indonesia sekarang kayaknya kasihan ya artis Indonesia. Bukan kasihan, saya tuh kalau yang benar-benar udah kemakan usia, benar-benar sampai sekarang dia udah ngamennya beda sama Hollywood ya. Tergantung kebutuhannya sebenarnya sih. Kayak misalkan dulu tuh aktor yang benar-benar dipuja-puja orang, misalnya si DJ Wingky Wiryawan kan sempat main-main terus kan dia ya. Wingky Wiryawan, Dominic Diote. Nah, di Hollywood juga begitu sih, namanya dunia hiburan ada selalu begitu, selalu naik turun. Iya sih, pasti. Kayak cuman mungkin kan udah ketutupan dengan yang dominan ya, kayak zaman dulu kan kayak Hilary Duff, iya, Alyssa Milano dulu kan terkenal, yang lain-lain juga terkenal. Iya, jadi emang pasti tersaring, atau nanti mereka comeback pas udah usia senja jadi ibu-ibu atau jadi aktor antagonis kayak Tio Pakusadewa kan dari dulu kan terkenal tuh. Oh iya, dari muda. Iya, okay. Terus sekarang makin tua makin jadi Raisa Hitapi. Nah, iya. Lydia Kandau, Meriam Bellina dari dulu kan sebenarnya kan. Iya. Cuman kemarin kan ya akhirnya kan berubah peran ya, emang sesuai dengan umur. Ya, Robert De Niro kan sesuai dengan umur, akhirnya kemarin makin lebih santai seperti itu. Sebenarnya sama sih. Tapi kan mereka tuh yang aktor-aktor atau aktris Indonesia kan waktu dulu kan dia eksklusif tuh maunya main di film nggak mau serial TV tuh yang kayak gitu. Nah, akhirnya kenapa? Akhirnya itu istilahnya tuh yang mereka yang dulu eksklusif nggak main di sinetron, sekarang tuh namanya banyak yang menghilang ya. Saya tuh sayang ya, kasihan gitu. Saya tuh mereka kan punya kualitas gitu loh. Nah, sebenarnya sih nggak ada kata kasihan ya, dalam arti itu kan pilihan hidup dan dalam arti idealisme mereka kan juga seperti itu kan kasihan kan kalau bukan, karena perbedaannya itu kalau sinetron di Indonesia kan mungkin ada kata kejar tayang segala macam, itu kan ritme kerjanya kan cukup berat dan itu harus bisa diikuti. Kecuali kalau mini-seri yang di Indonesia pernah dibuat juga, nah itu berbeda tuh. Nah itu sih sebenarnya sih. Nah ini ngomong-ngomong soal serial nih ya, Bung Risa nih. Nah kalau ada
ada rekomendasi serial zombie gak? Rekomendasi kalau Kita karena ngomong zombie. ini karena gue ngurus komunitas The Walking Dead Indonesia ya The Walking Dead Indonesia. The Walking Dead serial, sorry. The Walking Dead. Tapi bukan itu, ada satu lagi yang gue rekomend banget, Z Nation. Nah, kenapa gue rekomend? Karena ceritanya beda. Karena kalau nggak cuma tembak-tembakan, nggak cuma ada zombie kejar-kejaran, enggak. Tapi Z Nation ini ada satu orang yang akan disuntik virus zombie tapi dia masih hidup. Nah, terus akhirnya dia harus dibawa untuk dibikin vaksin. Nah, orang ini harus dilindungi gitu loh. Ya cuma karena serial jadinya ya bertele-tele lah gitu. Kayak gitu. Itu aja sih. Itu yang rekomen ya? Iya, rekomen. Kalau The Kingdom suka gak? Dari segi action gue suka ya, karena selain horror gue suka banget action gitu. Jadi gue kalau The Kingdom itu gue sukanya segi action gitu. Dimana kalau kita kan sering lihat zombie itu urban, ya kan? Ya modern gitu, RC apa segala macam. Nah ini dunia masa lalu yang zaman kerajaan itu yang cuma punya golok, pedang, panah. Nah kayak gitu lah. Jadi kalau mau nebas pun harus bacok berkali-kali ya. Iya. Kalau mana pun belum tentu kena gitu ya. Harus, dan panahnya kayaknya harus ambil dulu tiba-tiba belakang udah gigit gitu ya. Iya. Kalau zaman sekarang kan pistol jedor pistolnya habis, timpuk masih bisa gitu. Iya. Nah, terus kalau film zombie klasik yang direkomendasi apa nih? Klasik Return of the Living Dead, itu pertama zombie yang pertama kali gue nonton. Return of the Living Dead, bukan Night of the Living Dead ya, ini Return of the Living Dead klasik. Itu yang tahun 80-an ya. Ya. Masih George Romero juga. Oke, kalau yang untuk zombie modern sih gue Train to Busan banyak. Kalau modern Zero, terus ya World War Z, Zombieland, banyak lah kalau modern sih. Nah, kalau dari Mas Watching nih, kalau film zombie yang paling Mas Watching suka apa? Yang paling suka ya, tunggu. Train to Busan kali ya. Iya. Train to Busan. Iya. Yang bentar lagi mau yang kedua ya. Tipe-tipe yang aku bilang tuh Pak, aku demen semua genre film yang tipenya tuh hampir 75% ke atas tuh satu lokasi. Gue suka tuh kayak gitu tuh. Di kereta kan dia. Jadi lu sukanya karena itu ya. Ide cerita tuh di dalam satu tempat, gue suka tuh. Mau film keluarga, film action, film pembunuhan tuh suka tuh. Setting satu tempat. Nah, tadi itu seperti yang gue sempat ngomong tuh ya, sebaiknya sih kalau Mas Watching ini mau meraba-raba nih, harusnya itu coba nonton yang klasik juga nih. Harus memberanikan diri untuk mencoba film klasik, karena kita harus setidaknya itu harus tahu sejarahnya ya. Maksudnya sejarah awalnya itu film zombie itu kayak gimana. Istilahnya bahkan bapaknya zombie itu tuh filmnya itu yang pertama kali itu orang mungkin ngeliat, aduh ini apa sih, kok bisa zaman dulu kok bisa takut ya, padahal kan film biasa bagi kita itu biasa aja nih, jalannya cuman jalannya lambat, terus terkurung di gubuk ya waktu itu ya, yang pertama kali itu hitam putih. Nah itu, tapi itu justru ada feelnya tuh dari musiknya, dari actingnya. Sebenarnya sih itu sih sebagai pecinta film harusnya sih kita harus mencoba sih. Harus berani mengorbankan mata. Berani mengorbankan mata dan waktu dan pendengaran karena cara acting kan berbeda, terus habis itu tapi sinematografinya indah sih untuk zaman itu ya. Iya, untuk zaman itu lumayan, makanya mungkin orang sukanya karena sinematografinya beda gitu. Sebenarnya cukup modern untuk dari segi angle, cukup modern, tapi ya kembali lagi zaman, kalau kita perbandingan sekarang ya
Jauh yang kalau sekarang kan gerodok geruduk gitu. Iya. Langsung cepet pokoknya temponya zek 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 tap 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 tap. Nah, kalau yang itu jangan diharapkan gitu tuh. Karena kalau film-film zombie zaman dulu itu temponya justru slow burning juga tuh, lambat tek tek tek. Yang khasnya pokoknya kalau zaman-zaman dulu itu iringan musiknya deh, udah deh itu Iya. nggak tahan deh. Iya, Ya, makanya. bener ya, iringan musiknya itu bener-bener horor deh tuh, apalagi pakai headset deh. Iya. Oh ya, terus untuk sebagai tambahan nih, kalau untuk nonton-nonton film-film zombie zaman 70-an tuh, era 70-an, nah itu jangan nonton pas bulan puasa juga, karena biasanya itu cukup-cukup eksplisit ya, dalam arti eksplisit secara keseksian dan lain-lain. Ya Bung Reza ya, Eh, ada beberapa. ya mau sebenarnya sih itu bumbu ya. Kalau di zaman Ah, itu juga ada, ya mm-mm. juga ada, cuma tergantung tergantung dibuatnya di mana. Kalau Tergantung Italia ya. tergantung dia mau jualan apa gitu. Oh, Ya gitu aja sih. Kalau Sebenarnya yang filmnya Simon cuma Pegg yang itu apa judulnya, Pak? anak. Oh ya, Simon Pegg, Son of the Dead. Nah, itu Mm-mm. lucu. Itu Unik. Nah, karena dia komedi ya. Dan komedi khas British ya. Iya, Khas banget itu, khas banget. pas banget. Hmm. Zombie Oke, terganas oke, menurut oke. Bapak Reza apa, Pak? Nah, Zombie paling ganas yang film modern deh. Iya, coba. Film apa yang paling ganas yang menurut Bapak selama pecinta zombie yang paling ganas penjahatnya atau zombinya? Ya, semua ya. Yang paling ter. Yang susah tuh kalau gue naruh karakternya gue di film Hero, itu karakter zombinya susah, zombinya salto-salto soalnya, dan gue cuma punya double barrel doang. Jadi di film Hero jagoan itu cuma punya double barrel pistol shotgun yang cuma pelurunya cuma 2. Terus dia dikepung zombie, terus ada yang loncat-loncat begitu, salto-salto, gimana lu pusing kan. Itu doang sih kayaknya agak susah kalau gue di posisi itu, jadi jagoannya emang benar-benar susah dia tahu banyak itu dengan karakter zombie yang beda-beda dan cuma peluru doang. Kayak gitu cukup ganas sih kalau menurut gue, cukup beda. Kalau kayak dia ya biasa lah sebenarnya ya, dia cuma zombinya lari-lari gitu ya gitulah. Kurang ganas juga sih ya. Udah nih. halo? Halo. Oke, kedengaran. Nah, ingat tadi jadi film Zero ya. Oke. Lu tidur jangan. Kagak. Oke deh. Mas Bocing ada yang mau ditanyain Udah lagi? sih paling cukup. Nah, oke deh. Kalau nggak nih, Bud? Oke. Nanya nggak? Kan nih ini pertanyaan sebenarnya muncul gitu aja sih tadi. Halo. Sebenarnya aja pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini kan karena lo juga di bidang medis nih ya. Selain entertainer juga lo bidang medis. Nah, lagi musim pandemik begini nih ya. Kalau zombie kan itu virus, bener ya. Kalau yang kayak di Bobotsi dan itu kan virus. Ada kemungkinan nggak sih kita itu beneran terjadi gitu? Soalnya kayak gue lihat nih pandemik ini kita di rumah, terus ada orang-orang jalan di luar tuh, gue jadi keinget film zombie itu. Tapi di rumah dia orang-orang zombinya di luar gitu, dari jalan-jalan gitu. Kalau dibilang bisa sih bisa aja ya, dalam arti kan kalau dalam beberapa perkembangan zaman kan kita lihat kan zombie itu kan dibilang ilmu hitam lah, atau dibilang dari parasit lah yang menyerang otak lah, yang jadi istilahnya jadi parasit itu mengendalikan otaknya dari hewan tersebut, atau malah sekarang ini ke manusia dari virus yang akhirnya merusak otak sehingga pikirannya itu jadi
sebenarnya itu pikirannya itu bukan diri sendiri. Nah itu kalau dibilang itu mungkin suatu saat itu bisa-bisa aja, bisa-bisa aja sih. Gue pernah nulis buku judulnya Massacre, buku tentang zombie ini. Hmm. Virusnya dari rabies, itu mungkin nggak sih? Kalau dibilang mungkin atau enggak, kenapa enggak kan? Karena kan juga segala sesuatu yang menyerang otak kan kita kan nggak tahu nih menyerangnya seperti apa kan? Iya. Dan apakah itu dia menjadikan itu paralisis ataukah menjadikan itu menjadi agresif, ya kan? Iya. Kayak misalkan ada beberapa penyakit kan yang membuat seseorang kan menjadi lebih agresif kan, lebih kasar segala macam. Atau gen juga bisa kan? Kemungkinan nanti kalau gennya berubah karena mutasi, kita kan nggak tahu nih. Iya. Jadi kalau segala teori-teori gitu, apakah bisa? Mungkin bisa juga. Oh gitu. Jadi gue harus siap-siap apa nih duluan ya? Orang-orang itu nanti atau mungkin aja Anda sebenarnya. Oh gitu. Cuman Anda nggak sadar. Oh gitu. Tapi itulah lantas kita dikurung karena kita zombie, itu yang di luar orang-orang yang masih hidup gitu ya. Iya mungkin aja seperti itu. Sebenarnya itu mereka itu ngeliat kita ini aneh, kita hidup di alamnya sendiri. Lalu teorinya melenceng nih. yang benar. Tapi zombie kan dibilang kelemahannya matahari ya. Zombie kepalanya ditembak. Ya. Diputus apa enggak? Mempan nggak? Atau Tembakan dipenggal. mempan ya? Mempan juga kok dia banyakan ya. Di otak atau di batang otak ya. Itu batang jadi otak. Kenapa? Karena di batang otak kenapa harus gitu? Nah, ini gue tanya sama dokternya lebih detail deh pasti. Nah kalau itu kalau dalam teori dia takut matahari juga kan ya, ke beberapa film dia takut matahari ya, takut terang ya. Iya. Tidur sih. Kalau kayak di I'm Legend itu yang kontroversial itu vampir atau zombie. Oh iya. Tidur kalau siang. Kalau malam aktif. Mungkin kalau siang itu kan karena tempatnya sempit yang buat berteduh dia nggak bisa beraktivitas. Iya, mungkin panas kali ya. Panas, gue tidur aja di rumah. Iya, apalagi kalau apokalips gitu kan nggak ada AC. Iya. Tapi rata-rata orang kalau zombie bisa berubah zombie ya. Penularannya kayak gitu ya. Penularan zombie gitu. Kenapa? Iya. Gagal digigit ya, harus gigit dulu betul, ya. Betul. Kan karena mungkin dari air liur. Kan bukan hanya gigit, tetesan yang waktu itu tuh yang tetesan ke mata tuh. Nah itu kan jadi masuk logika tuh yang di sekarang virus kita masuk ke virus corona lagi kan rambut, mata, hidung, mulut kan. Nah di film yang itu maksudnya melalui itu. Jadi yang di film apa tuh yang yang burung gagak itu tuh yang netesin ke mata tuh. Apa tuh? Darahnya netes ke mata. Lupa gua. Bukan The Crow. Nggak film zombie. Iya, ada. 28 days later bukan ya. Pokoknya yang burungnya itu dia burungnya pas terbang itu netesin, kebetulan itu orangnya itu tokonya itu lagi ngeliat ke atas atau gimana itu ketetesan di matanya. Nah, itu kan menyerap tuh. Jadi sebenarnya bukan hanya soal gigitnya tapi dia adalah cairan tubuh yang menyerap. Kalau gigit kan pasti kan gigit ada luka. Ada luka nah dari air liurnya itu yang akhirnya mengalir menginfeksi. Gitu kan ya, Bung Reza ya? Ya, gue nggak tahu. Emang gue sih tanya dulu, bener nggak sih gitu? Bener sih, nggak tahu. Oh nggak, kalau di film-film kan seperti itu kan? Digigit dulu kan? Digigit, rata-rata digigit. Ada juga, ya nggak juga sih kalau ada yang cult yang zaman dulu gara-gara biokimia, senjata kimia. Kan kayak mutasi. Betul. Nah mungkin kalau nanti kedepannya lagi nih kalau zombinya bisa bersin ya mungkin aja bisa loh menginfeksi misalnya lagi zombie terus lu nggak nutup hidung lu tuh bisa jadi zombie. Ada itu di Z Nation ada yang begitu. Bener ada ya bener ya. Ada. Jadi cuma uapnya dia lu dekat-dekat zombinya tuh udah kena jadi zombie karena nafasnya udah kena apa lu nyium kan tubuhnya. Bener nggak sih tubuh lo ada itunya tuh ada kayak baunya
Nah, itu emang mungkin dihubung-hubungin dengan apa ya penularan infeksi saat itu. Emang benar. Iya, cara penularan infeksi lah gue juga nggak paham gitu. Ya karena itulah zombie uniknya ada ilmu kedokterannya, ada ilmu sainsnya, ya kan menarik lah. Karena terinspirasi. Riset mungkin mereka riset ketika membuat itu karena orang luar tanpa bagus mereka melakukan riset untuk bikin filmnya, nggak langsung asal bikin, nggak besok syuting, tapi mereka riset dulu, oh ini kalau dimasukin ini mungkin nggak logika, jadi kenapa kayak The Matrix apa semua, mereka berdasar riset dulu mereka. Oke, kan kita lihat bagus karena riset. Ya risetnya mereka terkenal sih, soalnya mereka kan bank datanya kan cukup banyak ya. Iya. Jadi bahkan dari kostum dari apa itu mereka itu bank datanya itu cukup banyak sih menurut saya sih ya. Iya. Kalau J-Nation udah habis belum film sekarang? Oh, udah habis ya? J-Nation udah tamat. Apa ya? Kelima. Yang dia sampai terakhirnya kayak sampai 5 ya, Jay. 2 tahun apa 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. Itu recommended juga ya, Pak ya? Iya 2 tahun lalu. Iya recommended. Tapi gue lihat kalau lu lihat season 1 sih actingnya season 1 apa? Banget. Tapi kalau lu lihat sucks gitu acting dari segi acting gitu, mungkin karena baru main gitu ya. Belum ada apa namanya chemistry antar pemainnya gitu. Ya wajar sih film-film yang lain juga begitu. Tapi setelah season 2, season 3 ya enggak, itu lebih genrenya lebih yang serius ya. Yang serius banget ya. Remaja. Sebenarnya sih ya. Sebenarnya dia lebih serius The Walking Dead. Tapi kalau The Nation tuh ada komedi lah gitu. Ada komedi, ada serius. Ya, tapi itu tiap episodenya tiap kali berganti, tiap maksudnya tuh ada hubungannya terus ya tiap episodenya ya. Iya ada hubungannya terus. Jadi episodenya karena dia harus bawa orang yang bisa jadi antivirusnya ini. Oke. Settingnya juga Amerika. Setting tahunnya di sana aja kira-kira tuh tahun 2015-an gitu. Settingnya nggak apa di tahun yang nggak tetap sama ya? Zaman modern nggak? Nggak ada tahun, nggak ada setting tahun, pokoknya apokalips. Pokoknya kiamat. Kiamat apokalips gitu. Jadi nggak tahu itu tahun berapa. Itu yang menariknya sih. Kalau yang The Fear of Walking Dead itu ada hubungan sama Walking Dead gak sih? Ada ya? Oh ada. Ada itu potongan-potongan dari cerita-cerita serialnya itu ada. Oh berarti harus nonton Walking Dead dulu ya? Ceritakan di nggak juga sih. Sampingannya jadi side story-nya ya? Iya, side story-nya ada cerita-cerita yang nggak bisa diceritain di situ lah. Gue nggak tahu kenapa itu. Soalnya kan kalau Walking Dead kan dari komik, tapi graphic novel. Walking Dead masih ada sampai sekarang ya Pak? Terikat dikit lah. Season 10 baru tamat ya? Baru selesai season 10 ya? Udah habis ya? Halo? Gila dia padahal dari dulu bilangnya season 5 ini udah final tapi dia lanjut terus ya ternyata ya. Kalau dari komik kan komiknya juga baru kelar deh. Iya. Masih jauh. Waktu itu saya juga nonton Walking Dead itu cuma berapa season, habis itu mendingan baca graphic novelnya aja. Iya, karena ya tergantung ya susah aja. Tapi mereka dia promosinya tiap kali udah mau habis season 7 tuh dibilang tuh udah terakhir ya kesannya ya. Ya mungkin promo atau ya, final episode. Iya. Season finale. Bukan final season. Season finale itu jadi season tersebut yang penghabisan season tersebut, season finale. Berapa Oh iya kalau bukan final season habis ya. Final season baru habis, season finale ya season episode terakhir di season itu.
Nah itu yang harus Iya, kadang-kadang kita itu juga kepikiran. yang harus dibedain tuh. Oh, Iya. udah mau habis. Kadang-kadang ini kan di iklannya di IG kan bilangnya mau di Iya. final season nih. Final kadang-kadang. Apalagi nanti dibilang ininya mati nih tokonya, langsung naik ratingnya. Iya. Atau yang apa tuh yang di season episode terakhir itu tokoh utamanya mau terjebak di antara zombie-zombie, kitanya di atas mobil gitu Kalau ya. zombie animasi apa tuh yang bagus Iya, tuh, Pak? Zombie animasi itu yang prequelnya dari Train to Busan. The iya. Station ya judulnya apa ya? Enggak, yang kartun gitu, yang Disney Iya. gitu ada gak? Kayaknya gitu. Iya, ibaratnya Pixar, Disney yang ini Disney. animasi. Gue sih paling ada sih, tapi di strip gitu. Atau mungkin kalau gamenya yang lucu-lucu gitu, Plants vs Zombie. Kalau filmnya, Kalau gamenya iya. judulnya ada gak? Animasi. Aku lupa, ada beberapa tapi ya cuma di itu ada tuh gue kalau gue sebanyak Edward Scissorhands itu zombie bukan dia ya? penyihir gitu. Bukan ya? Bukan. Sweeney Todd Bukan. Oh, dia Bukan, itu Sweeney Todd Dead manusia Shadow, itu. zombie dia, Dead Shadow ya. Oh, bukan zombie dia. Terus itu vampir. Bukan. Nah, lu juga harus bedain tuh antara zombie sama Frankenstein. Itu beda tuh. Oh, Transylvania judulnya ada. Iya, Apa? yang Transylvania ada anjingnya itu tuh. Oh, Iya, ada zombie. zombinya itu jadi apa karyawannya? Iya, zombinya di karena yang dianggap yang paling tidak pintar. Iya. Paling nurut. Tapi kalau Sampai kata orang, dibakar pun vampir diam itu aja. kan vampir tuh karena dari Asia, sebenarnya dia zombie juga karena dia zombie Asia ya, vampir ya. Kalau yang Hong Kong ya. Nah, ini kita ngomong Vampir vampir Hong Hong Kong apa vampir vampir Asia. Dracula. Nah, itu beda. Iya. Hong Kong. Hong Kong. Iya, yang bisa dianggap mayat hidup ya. Iya, bisa dibilang zombie. Xiangxi. Nah, mayat hidup sih. Jadi istilahnya bukan kita nggak sebut mereka zombie tapi mayat hidup. Sama kayak waktu yang pertama kali film itu nggak Vampir disebut zombie, sebutnya mayat hidup Ya, ya. film-film Hong Kong Living itu Dead, tuh, The Living Dead. yang dipakein kuning-kuning di jidatnya. Iya. Nah, akhirnya kan dia kan jadi vampir tuh karena pas dicabut itu giginya panjang kan. Iya. Nah, Tajam. tajam. Giginya tajam tuh. Nah, jadi kan itu kan vampir. Identiknya. Ya, itu kontroversial sih antara vampir atau zombie karena dia mayat bukan hidup. Kalau vampir kan beda Betul. lagi. Nah, itu dia masuk akal juga sih. Atau dia mungkin itu percampuran antara perkawinan itu kali ya yang tidak direstui. Tapi kabur. Tapi Lari. vampir identiknya Jadi jalannya loncat ya, identiknya di film-film. vampir ini nih kita ngomong vampir bukan Dracula ya vampir ya. Kalau zombie Amerika itu ya bongkok itu ya kayak miring ya, nggak pernah jarang lurus ya. Iya benar-benar. Kayak orang mabok. Tapi ada nggak film barat yang zombie tuh jadi kayak manusia, bisa gak nyaru manusia? Nggak bisa ya? Itu yang zombie yang percintaan itu. Ya One Body. One Body. Terus ya. It Love Brain. Iya. Masih zombie sih, tapi dia terus habis itu I Zombie tuh yang film seri. It Brains Love, terus I Zombie yang film serial itu tuh. Menyerupai manusia. Ada juga yang kalau si itu apa? Banyak sih. Kalau si Twilight apa Twilight? Bukan Dracula sih. Vampir deh. Vampir Dracula. Vampir apa dong?
Ya Dracula vampir. Iya. Kalau karena kenapa gue ngomong Dracula kan karena lu vampir itu identik dengan yang vampir vampir Cina yang saat ini kita ngomongin nih. Iya. Ja- Tapi versi timur sama barat ya. Itulah. Suka-suka filmmaker aja. Mm-mm. Nanti mungkin gabungan antara apa gitu sama apa. Tergantung filmmaker sama budget produser. Sebenarnya sih sebenarnya gitu doang sih. Sama mau jual kemana. Mau ke Asia apa ke Amerika? Kalau Iya. Amerika kan Mummy, Frankenstein, zombie, Dracula. Nah, itu teman-temannya itu werewolf. Tapi zombie giginya bertaring nggak? Kalau kita babi ngepet. Giginya ya seperti gigi mayat aja. Ya sisanya ada berapa? Iya, gigi manusia ya kan zombie kan. Oh, nggak Jadi bertaring bukan- ya? dia Nggak itu bertaring nggak berubah. Jadi mayat nggak khusus bertaring. Yang khusus bertaring jadi itu mayatnya udah membusuk sampai seberapa ya itu jadi ada itu. Ya dia segitu. Kalau kita ngomongin soal gigi ya. Kalau mayatnya nenek-nenek, ya giginya kosong. Jadi pas waktu itu kan ada film humor itu yang digigit sama zombie nenek-nenek. Untung nggak ada giginya, jadi dia nggak terinfeksi. Jadi gigi emut-emut gitu. Itu film kayak apa ya? Itu jadi malah dia kegelian gitu, seneng. Iya, terus sama zombinya lari sama kakek-kakek. Gue lupa itu apa. Aduh, itu sebenarnya banyak sih itu zombie lucu tuh. Scott Guides to Zombie Apocalypse juga tuh lucu tuh. Kalau di TV sensor tuh, yang pas dia lagi mau menyelamatkan diri dari lantai atas tuh. Kemarin gue juga nonton tuh berapa bulan lalu tuh zombie yang dari Prancis, apa tuh Pak judulnya Pak? Film Prancis. Jadi dia nih pemudanya habis dugem di rumah temennya lagi ulang tahun, terus tiba-tiba pas dia bangun besokannya kehidupannya semua langsung zombie semua, satu ruangan, satu rumah itu. Iya, saya tahu tuh yang dia di lantai atas doang tuh sampai dia stres main musik segala macam ya, main drum ya. Iya. When the night itu juga bagus tuh. When the itu Pak. Zombie Eropa juga ada ini juga ada karakter juga tuh. Dibanding biasanya kan kita tahunya Amerika lah, ada Amerika. Tapi ada juga gue pernah nonton tuh dari Belanda. Dia dari luar angkasa ininya. Kalau zombie itu zombie berkulit hitam ada gak? Ada gak di film? Oh banyak juga ya. Banyak. Di Dawn of the Dead juga tuh kan yang tanda kutip pemimpinnya juga itu ya, yang dia agak pinter tuh ya, yang sudah mulai bermutasi atau berevolusi ya. Bird Box juga itu ya, zombie kulit negro ada ya, Bird Box. Iya. Bukan kulit hitam sih, kalau di film zombie biasanya jadi celaan. Iya. Biasanya karakter kulit hitam mati dulu. Itu celaan. Di mana-mana filmnya yang kayak film Scary Movie kan disindir tuh. Iya, ayo kita berpisah, nggak mau kalau berpisah pasti gue dulu yang mati. Soalnya gue nonton serem tuh, Quarantine. Di Scary Movie. Ngeri tuh. Nah, Quarantine itu zombie juga kan ya? Makhluk jadi-jadian kali ya dianggap ya. Kontroversi sih. Nah kayak gitu tuh, jadi mungkin nah itu Quarantine itu dari film Meksiko, Spanyol betul. Quarantine itu remake-nya versi ngeri juga tuh Quarantine tuh, gue inget tuh REC. REC itu ada satu REC. Quarantine versi remake-nya itu. Versi Hollywood. Tadi itu nama apa? Judulnya The Night It Stewart ya. Filmnya tuh modern, jadi nggak gitu nakutin, tapi nakutin sebenarnya suasananya. Sebenarnya sih itu karena stres aja, karena kan ini harus hidup sendirian di ini sampai berapa lama? Kayak sekarang aja nggak ada teman lagi dia, tapi temennya ada tuh di seberang tetangga doang tuh, di atas tuh. Iya. Ya kayak kita. Kayak kita sekarang nggak keluar ya, lu kalau keluar lagi makan zombie. Nah, lu tinggal pilih mau Gracie di dalam atau mau dimakan zombie.
Oke, ini kayaknya ini kita udah bicara ini panjang lebar nih dari film-film yang berbau-bau dengan zombie nih. Jadi mungkin banyak rekomendasi-rekomendasi yang mungkin kita bisa lihat lagi nih. Oke, nah untuk akhirnya itu untuk Bung Reza misalnya kalau kita ingin ikut komunitas The Walking Dead Indonesia itu kemana ya? Ada Facebook page-nya sih, tapi nggak ada untuk saat ini. Nggak ada. Bukan karena ini. Ke- Beberapa belakangan ini kita udah pada sibuk. Oh. Terus kalau mau baca karya saya ada mySecret.blogspot.com. Oke. Itu saya tentang zombie. Oke. Kalau dari YouTube Bung aku, Mas channel YouTube Watching, aku yang selalu update review-review film di Watching Movie Channel. Jangan lupa tuh subscribe. oke deh kalau gitu kita tutup. Nanti kita akan kembali dengan Thank episode you. lainnya lagi. Oke, selamat malam.